Marcella, gimana rasanya karya kamu dibajak sama orang lain? Konteksnya apa dulu nih? Oke, kalau konteksnya misalnya karya film gitu ya, dibajak oleh orang lain tentu kita merasa sedih ya, karena pembajakan itu nggak usah pembajakan, tau nggak sih kayak ide, kita ini punya ide. Kadang-kala ini terjadi ya di dalam dunia perhelatan ini. Kita presentasi nih, misalnya untuk sebuah apapun itu platform. Ide kita itu bisa loh dicolong oleh orang lain. Tiba-tiba ada teman saya punya pengalaman, dia presentasi kepada salah satu platform, tiba-tiba nggak ada kabar, terus kemudian berapa lama kemudian dia melihat karya exactly script yang dibikin itu dibikin tanpa seizin. Nah jadi memang ini perlindungan terhadap pemahaman terhadap intellectual property itu harus dimiliki oleh setiap kreator. Itu pertama. Nah itu sedih, artinya jerih payah kita kerja kreatif ini kan kayak film itu kan bukan kerja sekedar kerja fisik dan pikiran, tapi kan di situ kita menuangkan seluruh hati kita di situ, pikiran kita di situ, kecintaan kita di situ, komitmen kita di situ. Jadi itu kadang values-nya tuh lebih dari sekedar uangnya, tapi lebih kepada penghargaan daripada hasil jerih payah itu. Dan tentu kita berpikir bahwa bagaimana pembajakan ini nih harus ada solusinya, harus ada enforcement yang jelas gitu. Nah, kita dulu pernah kolaborasi dengan Aprovi, Associate Producer, tentu tentang pembajakan ini yang akan lebih berperan aktif biasanya dari sisi produser ya. Aktor juga, gitu, aktor tuh lebih membantu mengamplifikasi. Tapi yang punya peran lebih dominan adalah sepertinya asosiasi yang lebih kepada produsernya. Ya saya kebetulan juga ada di asosiasi produser, dan itu kita mendorong untuk supaya ya dengan kayak misalnya Kementerian Kominfo gitu ya. Untuk segala sesuatu yang online gitu ya, kemudian terus juga koordinasi dengan pihak kepolisian misalnya aparat penegak hukum untuk memudahkan menerima pelaporan-pelaporan yang masuk. Tapi menurut saya itu tuh semua bukannya saya bilang itu percuma, tetapi fondasinya itu harus dirubah terlebih dahulu sehingga law enforcement-nya bisa lebih optimal. Apakah itu? Menurut saya undang-undang hak cipta yang mana sekarang terakhir undang-undang hak cipta itu dirubah menjadi delik aduan dari delik biasa. Yang menurut saya kultur Indonesia ini nggak bisa, karena dengan adanya delik aduan artinya aparat itu lebih pasif. Nah sementara kita yang harus proaktif sebagai pemegang karya. Nah menurut hemat saya pemegang karyanya aktif, tapi kita perlu aktif juga daripada aparat penegak hukum untuk membantu, karena memang harus kenceng. Ini nggak bisa jalan pelan-pelan, nggak bisa soft. Ini udah harus enforcement-nya harus kenceng, tidak hanya secara manusianya, peraturan hukumnya, payung hukumnya, manusianya juga teknologinya. Karena sekarang ini udah pinter banget, tiba-tiba kita lapor, tutup sebentar, beng muncul lagi. Karena sekarang bukan hanya bajak, kalau dulu DVD. Nah sekarang online, nah online ini lebih susah gitu. Jadi baik secara peraturan, baik secara aparat penegak hukumnya, juga teknologi pendukung instrumen-instrumen lain yang bisa bagaimana supaya lebih pintar harus daripada si pembajak ini. Nah kalau di dunia perfilman jujur royalti ini belum semasif di dunia musik ya. Kalau kita bicara di Amerika itu kayak Screen Actors Guild, itu asosiasi aktornya itu sudah mengurusi royalti para artisnya. Dia punya kewenangan diberikan untuk meminta royalti gitu misalnya ya kepada setiap production house ataupun rumah ya produser ataupun untuk royalti itu ditagihkan untuk pada para. Nah di sini nih kita memang belum, rumah produksi itu memang belum bisa gitu ya kayaknya memberikan itu semua kebijakan royalti ini kepada seluruh pemain. Saya nggak tahu kalau mungkin ada 1-2 peran utama yang mungkin sudah bisa menerima itu, tetapi itu based on
negosiasi pribadi, belum menjadi aturan yang baku ataupun diterapkan oleh seluruh pihak. Karena apa? Karena kalau saya juga memaklumi, industri ini kan masih terus tumbuh. Artinya rumah produksi yang bisa memproduksi secara konsisten itu kan jumlahnya masih lebih sedikit dibanding yang belum bisa memproduksi secara konsisten. Jadi dengan dia bisa produksi bagus, produksi lagi itu udah sesuatu yang baik. Jadi kita tuh masih banyak, mereka masih butuh aktor, aktornya juga butuh. Filmnya masih lebih situ banyak dan kita kadang-kadang karena kita suka, karena ini punya cerita yang bagus, ya kita juga cenderung punya rasa ingin support gitu. Nah jadi masih banyak rasa kekeluargaan gitu menurut saya. Jadi ada mungkin yang sudah menerapkan itu, tetapi itu belum jadi aturan yang baku. Tentu ada rumah produksi yang bisa mungkin menjadi. Kalau sekarang tuh banyak yang lebih kepada bonus kayaknya ya. Policy kebijakannya tuh kebijaksanaan bonus, kayak misalnya penontonnya rate sekian, oke, aktor-aktornya akan mendapatkan ekstra bayaran lagi, mungkin kru-kru lainnya. Menurut saya itu aja udah, dengan adanya itu rata-rata happy. Dan mungkin seiring waktu nanti industrinya sudah lebih matang, sudah lebih mapan, mungkin bisa dibicarakan untuk konteks royalti itu juga bisa menjadi secara simultan, bisa menjadi lebih diberlakukan. Jangan nonton film bajakan, nonton yang legal, karena kita sebagai pelaku dan pekerja itu kita kan merasakan bagaimana rasanya nggak enaknya dan sedihnya kalau kita nonton bajakan, apalagi emang film lokal, film anak bangsa, itu kalau menurut saya nggak bisa. Kamu sama saja menonton barang haram gitu loh. Untuk rekan-rekan bisnis Indonesia, pesan saya adalah dukung film Indonesia, karena dengan dukungan hadir nonton film Indonesia secara legal, secara resmi, itu akan memberikan kontribusi untuk terus menguatnya film Indonesia agar menjadi tuan rumah di tanah air. Jadi tolong jangan tonton bajakan.